Prinsip Bung Karno bahwa Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina. Nah, sampai sekarang prinsip itu dipegang oleh negara kita, termasuk oleh masyarakat luas, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, maka tentu saja penolakan itu berdasarkan sejarah kita sendiri. Ya, artinya tidak melanggar konstitusi kita, tidak melanggar prinsip. Ini kita biarkan, ini di mana konstitusi kita mengatakan kita harus berdiri di depan untuk menegakkan ketertiban dunia, ya kan, menjaga perdamaian dunia. Nah, kalau misalnya ini kita langgar, berarti bagaimana konstitusi kita ini? Para pendiri bangsa ini sudah membuat itu seperti itu dan kita masih mengakui dan ini masih berlaku. Pak Saleh, tapi kalau tadi dibilang sama Pak Sulaiman Ponto bahwa yang dilakukan Israel itu adalah pendudukan, bukan penjajahan. Bagaimana menurut Anda? Pendudukan ini sebetulnya pendudukan yang kalau kita runtut lagi ke belakang itu pasti akan ada tahap-tahapannya. Itu rata-rata dikatakan oleh versi dari Palestina, kalau misalnya kita katakan ini semuanya ilegal. Israel kembali berulah. Kini, gandeng Vanuatu lakukan misi untuk hancurkan Indonesia. Sahabat bagi media, seperti yang kalian tahu, Israel sangat membenci Indonesia. Terlebih setelah Indonesia menolak kedatangan negara Zionis ini di Indonesia pada FIFA 2023 kemarin. Dengan bencinya Israel kepada Indonesia, manuver-manuver jahat terus dilakukan. Kini Israel kembali berulah dengan gandeng Vanuatu untuk hancurkan Indonesia. Dan tentunya dengan mendukung Papua agar menjadi negara, agar bisa ikut menyerang Indonesia. Inilah 8 fakta hubungan antara Vanuatu dan Israel yang terungkap. Benarkah membahas Indonesia dan KKB? 1. Kunjungan Vanuatu ke Israel. Pada tahun 2018, Vanuatu terlihat oleh media mengunjungi Israel. Ya, para tim delegasi Vanuatu yang terdiri atas sejumlah menteri dan dipimpin oleh Perdana Menteri Vanuatu, yaitu Carlote Salwai, yang mengunjungi Israel dari tanggal 14 sampai 19 Oktober 2018. Kunjungan resmi Vanuatu ke Israel tersebut ternyata sebagai tanggapan atas undangan Perdana Menteri Israel langsung, yaitu Benyamin Netanyahu, kepada Perdana Menteri Vanuatu untuk bertemu dengannya di Israel. 2. Kerjasama. Pertemuan antara Vanuatu dan Israel ternyata sebagai bagian dari penguatan kerjasama dalam hal membangun dan dalam hal pembangunan. Dan hubungan bilateral kedua negara, hubungan antara Vanuatu dan Israel dalam beberapa tahun terakhir semakin dekat, di mana Vanuatu menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1993. Hubungan diplomatik ini membuat Vanuatu merasakan keuntungan seperti bantuan Israel selama bertahun-tahun di sejumlah bidang, seperti ekonomi dan kesehatan. Pada pertemuan bilateral tahun 2018 ini, Perdana Menteri Vanuatu mengapresiasi hubungan dengan Israel yang semakin erat. Perdana Menteri Vanuatu juga membangun kerjasama dengan Israel dalam hal pertahanan nasional, khususnya pelatihan militer tengah meningkatnya ancaman keamanan global bagi negara Vanuatu. 3. Masalah air bersih. Pertemuan antara Vanuatu dan Israel ini juga berkaitan dengan masalah air yang dihadapi oleh Vanuatu. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Israel akan mengirimkan sejumlah ahli di bidang air untuk membantu pengelolaan air bersih di Vanuatu. 4. Pertanian. Selain tentang pengelolaan air dalam pertemuan ini, Vanuatu juga mengutarakan keinginan mereka agar Israel membantu mereka di bidang pertanian. Keinginan Vanuatu ini disetujui oleh Perdana Menteri Israel, sehingga para ahli di bidang pertanian juga akan dikirim untuk membantu meningkatkan pertanian mereka. 5. Pendidikan. Pemerintah Israel juga memberikan bantuan di bidang pendidikan kepada Vanuatu dengan memberikan 20 beasiswa setiap tahun kepada mahasiswa asal Vanuatu yang ingin melanjutkan studi pertanian di Israel. Bantuan Israel diapresiasi oleh Vanuatu. 6. Vanuatu pro-Israel. Bantuan yang begitu banyak dan menggiurkan yang diberikan oleh Israel kepada Vanuatu ini membuat Vanuatu menjadi luluh hingga ternyata dalam pertemuan ini membahas juga tentang Yerusalem.
Perdana Menteri Israel menjanjikan sejumlah bantuan kepada Vanuatu dengan catatan Vanuatu memberikan dukungan penuh terhadap Israel mengenai status Yerusalem Timur sebagai juga bagian dari ibu kota Israel bukan Palestina. Perdana Menteri Vanuatu lalu mengatakan akan menindaklanjuti dan mempertimbangkan permintaan Israel ini yang menginginkan agar Vanuatu juga mengakui kedaulatan penuh Israel terhadap Yerusalem. 7. Pernah pro-Palestina. Permintaan Israel kepada Vanuatu agar mengakui kedaulatan Israel ini ternyata membuat Vanuatu menjadi terkejut hingga kemungkinan besar akan menuruti demi menjaga hubungan kerjasama yang telah terbentuk dengan Israel. Hal ini mengejutkan bagi Vanuatu karena Vanuatu sebelumnya ternyata begitu pro dengan Palestina. Yang sebelumnya Vanuatu itu mengakui gerakan pembebasan Palestina sejak tahun 1989. Akan tetapi, pada tahun 1993, Vanuatu mengubah haluannya dan berpihak kepada Israel usai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tindakan Vanuatu yang tak konsisten ini membuat Vanuatu cenderung sering menghindar bila membahas tentang Israel dan Palestina di sidang internasional PBB. Vanuatu mencoba untuk mendukung Palestina, namun di sisi lain juga menginginkan bantuan dari Israel sehingga negara ini bisa dikatakan labil dan netral. 8. Israel kunjungi Vanuatu. Usai Vanuatu mengunjungi Israel pada 2018, 4 tahun kemudian, yaitu tahun 2022, Israel lah yang mengunjungi Vanuatu. Kunjungan Israel ke Vanuatu ini disambut oleh Presiden Vanuatu Niki Naikfuro Barafu pada tanggal 19 September 2022. Dalam kunjungan ini, Perdana Menteri Israel menindaklanjuti terkait permintaannya kepada Vanuatu untuk mengakui Yerusalem secara penuh sebagai milik Israel. Dalam kunjungan ini juga, Vanuatu dan Israel ternyata membahas rencana kerjasama lain di sejumlah bidang antara kedua negara ini yang tentunya bisa saling menguntungkan di masa mendatang bagi kedua negara yang bersangkutan. Sahabat Bagi Media, itulah 8 fakta pertemuan dan hubungan antara Vanuatu dan juga Israel. Mungkin saja menyinggung KKB dan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.